Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya ya di ruangan Zoom ini pada malam hari ini. Tidak berlama-lama, langsung saja saya akan share screen ya. Hari ini kita akan belajar tentang Simone Weil yang tadi sedikit telah dijelaskan oleh admin Teresa ya. Nanti akan lebih diperdalam lagi dalam pembahasan kita. Jadi hari ini walaupun pemikiran Simone Weil itu sangat banyak ya, tapi saya batasi hanya pada pemikirannya mengenai cinta dan atensi dan juga beberapa pemikiran penting yang tidak boleh dilupakan ya. Dalam hubungannya dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, ya seperti biasa disclaimer presentasi ini adalah riset pribadi saya dan bukan merupakan representasi pandangan pribadi ataupun institusi tempat saya mengabdi. Baik, nah seperti biasa saya akan memberikan sistematika apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini agak panjang ya, tapi semoga bisa disampaikan dengan tepat waktu. Jadi yang pertama kita akan bahas biografi singkat, kemudian pemikiran di sekitar Simone Weil, konsep penting dalam pemikiran Simone Weil, cinta dan atensi dalam pemikiran Simone Weil, dan kemudian kesimpulan dan aplikasi, dan kemudian masuk ke tanya jawab. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu biografi singkat. Latar belakang dari Simone Weil itu adalah dia lahir tadi seperti yang sudah disebutkan 3 Februari 1909 di Perancis dari keluarga Jewish agnostik ya. Jadi mereka basically adalah orang Yahudi ya, tetapi sebenarnya dalam keluarganya sendiri lebih kepada kepercayaan yang agnostik begitu. Nah, mereka sebenarnya adalah keluarga yang cukup berada karena bapaknya itu adalah seorang dokter. Dan kemudian kakak laki-laki dari Simone Weil itu namanya Andre. Dia adalah seorang matematikawan yang sangat terkenal ya. Jadi kalau Anda cari misalkan di Google gitu, pasti yang terkenal juga dari keluarga Weil ini adalah Andre. Nah, sejak kecil Simone Weil ini agak takut ya kepada bakteri dan pokoknya dia tuh orangnya super bersih banget gitu. Dan juga dia sering banget menolak disentuh karena dia takut kepada germs ya. Nah, ibunya itu super bersih. Nah, makanya Weil dari kecil itu takut kepada bakteri. Nah, kemudian keadaan kesehatan dari Weil ini perlu juga untuk kita ketahui ya, karena sebenarnya Weil itu dari kecil memang sehat, tetapi pada suatu saat dia itu terkena usus buntu. Nah, sejak dia kena usus buntu itu, sejak itu dia selalu ada masalah kesehatan sampai dia meninggal dunia. Jadi selama hidupnya, setelah tadi dia tuh sakit usus buntu ya, terus menyusul tuh banyak penyakit lain, kayak sinusitis, sakit kepala parah, dan kesehatan fisik yang buruk, dan dia juga kurang gizi ya. Nah, nanti kenapa kurang gizi nanti juga akan dijelaskan. Nah, Simone Weil itu memiliki empati sejak kecil ya. Dia ini mungkin termasuk HSP ya, High Sensitive Person, di mana sejak umur 5 tahun aja dia udah kelihatan ketika dia dikasih hadiah kalung ya oleh orang tuanya, tapi dia nggak mau karena dia nggak mau terjadi diskriminasi dari pemakaian barang-barang mewah. Nah, jadi dari umur 5 tahun dia udah kelihatan jiwa yang sosialnya ya. Dia tuh nggak mau kelihatan berbeda dari orang lain. Kemudian umur 6 tahun dia tuh mulai menolak makan gula lebih dari yang dimakan tentara Prancis yang sedang berhadapan dengan tentara Jerman. Jadi kan pada saat itu tentara Prancis tuh dijatah gitu. Kalau mau makan gula tuh cuma segini gitu. Nah, Simone Weil itu menolak untuk makan gula lebih daripada itu. Ya, istilahnya dia tuh merasa empati ya, dia nggak mau. Padahal tuh dia baru umur 6 tahun saja. Nah, kemudian bagaimana dengan edukasinya? Nah, seperti yang kita lihat ya, umur 5-6 aja udah bisa berpikir demikian tuh pasti orangnya sangat pinter. Nah, pada tahun 1925 dia masuk ke Henry Ford, itu sebuah universitas di bawah Emil August Chartier atau dipanggil Alain ya. Alain itu nama yang dikenal, lebih dikenal gitu. Nah, di bawah Alain ini dia si Weil itu pertama kali belajar filsafat. Nah, kemudian pada tahun 1928 itu dia masuk ke École Normale. Nah, saya nggak tahu apakah penyebutannya benar atau enggak ya, bahasa Perancis. Nah, di universitas ini itu adalah universitas yang sangat terkenal ya dengan murid-murid yang cerdas. Jadi kalau nggak pinter banget itu nggak mungkin bisa masuk dan banyakan tuh di situ cowok ya. Nah, di situ juga bersama-sama dengan Simone de Beauvoir yang pengen banget masuk ke sini, tetapi ternyata sampai akhir dia nggak officially enroll. Tapi dia tuh kayak ngambil kelas-kelas gitu ya.
Nah, kelas-kelas filsafat, tapi di dalam kelas filsafat pun gitu ya, di bidang filsafat, Weil itu mengalahkan nilainya Beauvoir. Jadi bayangkan Weil itu pinternya kayak gimana ya, dia itu benar-benar pintar orangnya. Nah, kemudian bagaimana dengan pekerjaannya? Jadi setelah lulus itu dia menjadi guru di Lepuy, itu sebuah sekolah ya. Jadi Weil itu sebenarnya ngajarnya bagus gitu ya. Banyak murid itu suka sama si Weil ini. Tetapi kalau mendapat nilai akhir itu pasti nilai mereka buruk dan banyak sekali yang nggak lulus gara-gara si Weil ini gitu ya. Nah sebenarnya Weil ini bilang saya nggak usah ngasih nilai deh gitu ya. Mendingan saya ngajar aja. Tapi kan nggak bisa ya. Pastinya dia harus ngasih nilai gitu. Nah, ketika dapat nilai buruk terus kan banyak tuh ya murid-muridnya yang nggak lulus, akhirnya dia sendiri kayak gimana ya, tau lah, kayak kalau apa namanya di universitas itu kan ada penilaian dari mahasiswa gitu ya. Nah, ini ada penilaian dari siswa, ya penilaiannya buruk lah ya, gitu. Nah, akhirnya dia itu kayak setengah dipecat sih, sebenarnya nggak dipecat, tapi dia kayak nyadar sendiri ya, kayak gitu. Nah, pada akhirnya pada bulan Juni tahun 1934 dia itu cuti mengajar. Dan kemudian kenapa sih dia cuti mengajar? Yang pertama tadi ya, karena dia memang mungkin nggak ada bakat gitu untuk memberi nilai, walaupun ngajarnya tuh bagus. Nah, kemudian yang kedua dia tuh pengen ya mengalami yang namanya efek psikologis untuk menjadi buruh gitu. Jadi dia itu pergi ke pabrik melamar jadi buruh. Nah, itu kan tadi tuh dia itu secara fisik kan lemah ya, selalu kayak sakit-sakitan gitu. Nah, tapi dia tuh maksa untuk dia kerja di pabrik supaya dia tuh ngerasain apa sih yang dirasain oleh buruh-buruh di sana gitu. Nah, efek psikologisnya ternyata Weil ini merasa bahwa di situ buruh-buruh itu diperbudak dan dipermalukan. Dan apalagi dia ya, karena dia sendiri itu fisiknya lemah ya, jadi dia sering kali kayak dimarah-marahin di sana gitu. Nah, kemudian pada tahun 1935, jadi itu setelah bulan Juni 1934, selama kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun dia itu mengalami yang namanya menjadi buruh, dia tuh jadi kayak apa ya, empati ya dengan buruh-buruh tersebut. Nah, jadi ketika 1935 dia itu kenal sama kekristenan, dia itu menganggap bahwa kekristenan ini adalah agama bagi para budak gitu. Jadi cocok banget di mana kekristenan itu bisa menyentuh orang-orang yang dari kelas bawah. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada peristiwa penting di mana 1936 Weil ini yang berfisik lemah tadi ya, dia itu mau maksa lagi nih, dia pergi ke Spanyol dan memaksa menjadi relawan Regu Republikan, tetapi pada akhirnya dia memutuskan bergabung dengan anarkis karena kecewa dengan banyaknya perang dan teror perang Spanyol. Tetapi pada saat dia menjadi relawan itu, dia tuh maksa ya supaya dia itu ikut di dalam misi-misi perang. Padahal kan dia tuh fisiknya lemah ya, tapi dia tuh maksa. Akhirnya ya udah diizinin, tapi dia malah jadi beban gitu buat sesama prajurit yang lain. Nah akhirnya tuh suatu hari dia ngalamin kecelakaan di mana dia itu jatuh ke dalam minyak mendidih, sehingga dia udah meninggalin tugasnya dan dibawa oleh orang tuanya ke Assisi. Nah, kemudian pada tahun 1937 di Assisi ya, itu dia itu kembali bertemu ya dengan kekristenan. Nah, di situ dia betul-betul ngerasa sebuah pengalaman mistik di mana dia itu ditarik untuk berlutut dan betul-betul merasakan Tuhan itu menyentuh dia. Nah, pada tahun 1938 dia memutuskan untuk mendalami agama Kristen. Nah, dia memang nggak pernah dibaptis ya. Sampai mati dia tidak pernah dibaptis. Mau dibaptis, tapi karena keadaan nanti akan diceritakan, dia nggak sempat gitu. Nah, pada tahun 1939, walaupun tadinya itu dia kan masih ini ya, apa namanya, kayak perang Spanyol itu masih ngedukung Regu Republikan, tetapi pada 1939 dia mendeklarasikan bahwa dirinya adalah seorang pasifis atau menolak sama sekali perang. Kemudian pada tahun 1940 dia pindah ke selatan Paris. Jadi kan pendudukan Jerman semakin kuat kan. Sedangkan dia ini kan benci banget gitu kan sama Nazi. Di mana dia juga nulis, dia juga selalu kayak menentang ya. Akhirnya dia dan keluarganya itu pindah ke selatan Paris dan di sana dia mulai lagi nih dia ya. Sekarang dia mau nyoba bekerja menjadi buruh tani. Nah, bukan hanya jadi buruh tani, tapi dia juga ngajarin para buruh tani itu filsafat. Jadi ada yang bilang bahwa ketika dia itu jadi buruh tani, setelah pas ada waktu senggang tuh selalu kayak bawa buku simposiumnya Plato untuk ngajar para buruh tani di sana. Nah, kemudian pada
tahun 1942 dia itu pindah ke New York ya. Nah, baru habis itu dia ke London. Mungkin yang tadi disebutkan ya. Jadi terakhirnya memang dia stay-nya di London. Itu dia di sana punya kantor ya. Nah, kemudian dia meninggalnya pada tahun 1943, tanggal 24 Agustus. Kematiannya juga sangat kontroversial ya. Jadi Whale itu matinya karena nggak mau makan gitu. Ya, membatasi makan lah. Karena apa? Karena dia ngerasa empati. Sebab dia itu menemukan orang-orang di daerah urban itu kekurangan makanan nih pada saat itu. Jadi dia juga nggak mau gitu makan banyak-banyak. Padahal pada saat itu keadaannya sedang sakit tuberkulosis. Nah, tapi dia tuh nggak mau ngobatin ya karena dia menolak diperlakukan spesial. Sama tuh kayak waktu kecil dia dikasih kalung kan nggak mau ya. Begitu juga setelah dia itu menjelang kematiannya, dia nggak mau ngobatin penyakitnya karena dia menolak diperlakukan spesial dan juga dia menolak makan. Akhirnya tuh kurang gizi ya, kurang gizi dan akhirnya meninggal. Ada juga yang bilang berarti dia itu suicide ya. Ya, tapi sih kalau saya sih melihatnya karena dia terlalu empati ya dengan orang lain gitu. Nah, kemudian ini adalah karya-karya dari Simone Weil. Jadi di sini bukan semuanya, tapi saya hanya ambil beberapa yang kira-kira terkenal ya. Ada Gravity and Grace, ada Waiting for God, ada The Need for Roots, dan The Notebooks ya. Oke, nanti kita akan bahas sedikit ya tentang buku-buku itu. Nah, kemudian yang kedua pemikiran di sekitar Simone Weil. Jadi supaya kita tahu latar belakang dari bagaimana dia bisa sampai ke pemikirannya dia ya. Nah, yang pertama itu René Descartes ya. Nah, ternyata di sekolahnya Weil yaitu di Henry Ford itu ya di bawah bimbingan Alain itu Weil itu mengambil René Descartes sebagai disertasinya yaitu mengenai pengetahuan. Jadi judul disertasi Weil adalah Science and Perception in Descartes. Nah, di sini dia memiliki sesuatu yang unik, di mana dia tidak menggunakan I think therefore I am-nya Descartes, melainkan dia membuat semboyan sendiri, yaitu I can therefore I am. Menurut Weil, seorang bisa berpikir karena ia memiliki kapasitas untuk berpikir. Jadi itu kayak I think therefore I am tuh bukan segalanya gitu. Kalau kita nggak mampu untuk berpikir, itu kita juga nggak akan bisa berpikir kan. Makanya yang paling penting itu adalah I can dulu nih barulah therefore I am. Nah, ini berhubungannya sebenarnya dengan tubuh ya. Nah, jadi kapasitas untuk berpikir itu dimungkinkan karena ada tubuh. Jadi tubuh itu merupakan tongkat dari orang buta yang menghubungkan dengan dunia. Ini sebuah metafora ya. Intinya Weil itu melihat tubuh kita itu sebagai sesuatu yang penting untuk menyingkapkan dunia. Jadi seperti tongkat ya. Berbeda dengan Descartes yang mengutamakan pikiran. Jadi dunia itu kan kalau Descartes diaksesnya melalui pikiran ya. Kalau Weil itu tubuh dulu dong, ya kan? Karena tanpa tubuh orang juga nggak akan bisa berpikir. Nah, ini tafsiran saya kemungkinan keyakinan Weil inilah yang meyakinkan dirinya untuk benar-benar merasakan dunia melalui pengalaman jasmani. Jadi bagaimana dia itu akhirnya masuk betul-betul pada perburuhan, bekerja sebagai buruh pekerja, buruh tani, hanya untuk merasakan empati ya dan betul-betul hidup seperti mereka. Dan dia juga bersedia kelaparan demi merasakan orang-orang yang kelaparan. Jadi itu segala sesuatu yang dia lakukan berhubungan dengan fisik ya. Nah, ini adalah ujung pangkal kritik Weil kepada Marx. Awalnya dia mengagumi Marx ya, tetapi pada akhirnya dia mengkritik Marx gitu. Walaupun memang dia masih sejalan ya dengan Marx. Nah, sekarang kita ke Karl Marx ya. Jadi tulisan Weil yang berjudul Reflection Concerning the Causes of Liberty and Social Oppression pada tahun 1934 itu dia betul-betul memuja Marx ya. Jadi dia di situ menggunakan analisa Marxian di mana Weil itu terpesona dengan ide Marx yang memperdulikan orang-orang yang tertindas. Namun semuanya berubah saat Weil sendiri memperhatikan bahwa masalah ketertindasan ini lebih bersifat etikal dan spiritual. Nah, jadi ini beda ya, di mana kalau Marx itu kan lihatnya ini masalah apa? Masalah kelas, masalah ekonomi gitu kan. Dan cara untuk memecahkan ini yaitu dengan revolusi. Ya, kita menuju utopia yuk bareng-bareng. Kita harus menghilangkan kelas-kelas. Tapi menurut Weil sendiri itu nggak cukup gitu. Yang menyelesaikan masalah ini yang dia bilang etis dan spiritual itu adalah empati akan penderitaan yang hanya bisa dihasilkan oleh sesuatu yang supranatural. Di sini bukan supranatural itu artinya kayak apa ya? Kayak
apa namanya, hantu atau yang seperti apa, mistik-mistik begitu ya, misteri-misteri gitu ya. Tetapi adalah sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Nah, nanti kita akan melihat juga apa itu. Nah, Bell mengatakan seperti ini, human beings are so made that the ones, nah langsung aja ke yang merah ini, unless one has placed oneself on the side of the oppressed, feel with them, one cannot understand. Jadi dia mengkritik Karl Marx itu bahwa ya dia cuman apa, protes-protes di ranah ekonomi, tapi dia sendiri nggak pernah menempatkan diri kepada orang-orang yang tertindas, ya buat apa gitu, dia nggak akan bisa ngerti gitu. Nah, mungkin Veil sendiri juga merasa mengerti ya, karena dia juga menempatkan dirinya pada tempatnya mereka gitu, menjadi buruh ya dan segala macam segala macam. Jadi dia merasa bahwa ini harus diselesaikan secara etis dan spiritual, bukan hanya dengan revolusi gitu. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi adalah Immanuel Kant, yaitu dalam konsepnya mengenai kewajiban. Tapi Weil ini menggunakan kata obligation ya. Nah, menurut Weil, manusia itu memiliki kewajiban kekal dan universal, yaitu terhadap sesamanya. Kewajiban ini diketahui secara a priori dalam diri manusia, menjadi dasar moral manusia. Nah, ini mirip dengan Kant ya, yaitu dalam imperatif kategorisnya Kant bahwa kewajiban itu a priori dalam diri manusia, manusia tahu dan wajib untuk menolong sesamanya. Itu kayak apa ya? Berasal dari martabatnya sebagai manusia gitu. Nah, memang ini mirip dengan imperatif kategoris Kant, tetapi perbedaannya adalah dasar teori dari kewajiban Weil ini didasarkan pada pemahaman mistik. Nah, ini karena nanti Weil pada akhirnya akan lebih kepada pemikiran mistik Kristen ya. Nah, mistik Kristen ini juga harus dijelaskan bahwa bukan pemikiran mistik yang dibawa ke surga terus habis itu penglihatan atau apa ya, memang ada begitunya sih. Cuman pemikiran mistik Kristen itu lebih kepada apa ya, pengalaman-pengalaman spiritual gitu ya gitu. Tapi mungkin agak dibedakan dengan mistik-mistik yang kayak apa ya, mungkin pikiran kita kayak ada kemenyan, ada apa gitu ya. Nah, seperti itu, tapi nanti kita akan sedikit melihat ya. Nah, sedangkan kalau Immanuel Kant itu mendasarkan imperatif kategorisnya pada pemikiran yang rasional. Oke, nah kemudian Plato ya. Plato itu penting dalam pemikiran Weil karena seluruh pemikiran Weil itu sebenarnya Platonian banget, tapi lebih ke Christian Platonism gitu. Nah, jadi apa ya? Kalau Weil itu membaca Plato itu sudah langsung baca Plato sebagai seorang Kristen gitu ya. Jadi cinta misalkan cinta dalam Plato itu sudah dia tafsirkan bahwa Plato itu sebenarnya lover of God gitu. Padahal kan ya kita tahu Plato kan bukan Kristen ya, tapi Weil itu menerjemahkan Plato sebagai seorang Kristen, di mana debutnya Plato itu juga adalah Allah sendiri ya. Nah, sebagai Kristus, di mana debut itu telah mencapai puncaknya dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Singkat cerita, Weil mengkristenkan dalam tanda kutip Plato ya. Nah, bandingkan dengan Agustinus yang dia juga agak mengkristenkan Plato dan Neoplatonism ya. Nah, Weil ini juga sama, ya dia mengkristenkan Plato. Dia malah lebih kayaknya radikal ya, dibilang bahwa Plato itu sebetulnya lover of God dan segala macam gitu. Oke. Nah, kemudian ini juga tidak boleh dilewatkan ya. Selain tadi itu pengaruh yang lebih kepada pemikiran, yang ini adalah pengaruh spiritual. Nah, kenapa harus kita bahas? Karena ya itu yang tadi saya katakan bahwa pada akhirnya Weil itu lebih dekat kepada spiritualitas Kristen mistik ya. Jadi yang mempengaruhi dia adalah Joseph Marie Perrin, itu adalah seorang Romo Dominikan. Itu juga disebut sebagai bapak rohani dari Simon Weil. Kemudian yang kedua adalah Gustav Gibbon, itu adalah seorang petani sekaligus filsuf Kristen. Jadi ketika Weil itu jadi buruh tani ya di bagian selatan dari apa namanya Perancis, itu dia dikasih tinggal di rumahnya Tibon gitu. Jadi bareng-bareng Tibon tuh mereka kayak suka belajar Ibrani, Yunani bareng, belajar Alkitab segala macam gitu ya. Walaupun pada akhirnya Weil itu nggak pernah dibaptis ya, tapi dia memang pernah ngomong pas sama ke Father Perrin gitu, Father Perrin aku mau lo dibaptis gitu. Tapi sebelum dia dibaptis, akhirnya dia tuh mesti pindah ke New York gitu. Nah akhirnya mereka berdua itu, Perrin dan Tibon itu bukan hanya bapak rohani maupun kawan spiritual ya, tapi juga sahabat dalam kehidupan Weil. Makanya Weil itu melihat persahabatan tuh tinggi banget gitu. Dia bilang persahabatan itu adalah forms of the
implicit love of God, dan friendship for God's friend sebagai bentuk dari atensi kepada Allah. Nah, kemudian ini adalah pengalaman mistik ya, yang dialami oleh Weil sampai akhirnya dia itu betul-betul pemikirannya sangat berubah ya kepada hal yang spiritual gitu. Nah, pengalaman yang pertama ya itu adalah pada tahun 1938 di Solesmes, itu ketika dia habis kecelakaan tuh, habis kakinya kena minyak itu ya. Nah, itu kan dia ke Assisi kan. Nah, dia ngabisin 10 hari di Solesmes. Nah, di situ dia bertemu sama satu orang yang memberikan dia puisi George Herbert yang judulnya Love ya. Nanti saya akan tunjukin puisinya atau sekarang nih ya. Nah, ini puisinya dari George Herbert. Ketika Weil itu baca puisi ini, itu dia tuh ngerasain pengalaman spiritual. Dia mengatakan, Christ himself came down and took possession of me. Jadi setelah baca puisi itu, dia ngerasain pengalaman mistik di mana Kristus itu datang ya, kemudian langsung took possession gitu, tiba-tiba tuh masuk ke dalam dirinya. Itu pengalaman dia yang pertama ketemu Kristus. Kemudian yang kedua pada tahun 1941 itu melalui doa Bapa Kami. Jadi kan si Weil itu kan dari keluarga agnostik kan, dia tuh nggak pernah berdoa gitu ya. Tapi pada saat dia udah ketemu Kristus pada tahun 1941 tuh dia nyoba doa Bapa Kami, diulang-ulang doa Bapa Kami. Nah, pas sudah ulang-ulang doa Bapa Kami, tiba-tiba tuh dia ngerasain ya, Christ is present with me in person, but his presence is infinitely more real. Jadi pertemuan kedua itu Yesus itu, Kristus itu ada bersama-sama dengan dia, tiba-tiba dia ngerasain, tapi kehadirannya tuh benar-benar lebih nyata, lebih menyentuh ya, dan lebih jelas daripada yang pertama, yang waktu dia took possession of me itu ya, yang tadi 1938. Lalu pengalaman yang ketiga itu di dalam kamarnya Weil sendiri ya, tapi nggak tahu tahun berapa gitu. Terus dia bilang, I know well that he does not love me. Jadi awalnya Weil tuh mengatakan bahwa kayaknya Tuhan tuh nggak sayang deh sama aku ya. Gimana caranya dia bisa sayang sama aku? Kan aku juga bukan siapa-siapa lah istilahnya gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba tuh dia kayak gimana ya? Saya nggak tahu bagaimana dia merasakan hal itu. Tiba-tiba dia ngerasain bahwa Tuhan itu sayang sama dia. Ya, nah jadi 3 pertemuan spiritual dengan Kristus ini itu mengubah pemikiran Weil itu benar-benar jadi spiritual gitu. Jadi dia tuh melalui pengalaman mistik ini ya, dan dia juga adalah seorang mistik Kristen, itu pemikirannya akan diwarnai dengan spiritualitasnya sebagai seorang mistik Kristen ini. Jadi kalau bandingin sama yang minggu lalu ya, kalau Hannah Arendt kan benar-benar yang sekuler ya. Tapi kalau si Weil ini, dia filsuf, dia pinter ya. Tetapi dia juga mewarnai pemikirannya dengan pengalaman dengan Tuhan, spiritual. Nah, kemudian konsep penting dalam pemikiran Weil. Yang pertama adalah dekreasi. Jadi menurut Weil itu, penciptaan manusia itu dilakukan oleh Allah Bapa melalui dekreasi. Dekreasi itu adalah tindakan penghilangan eksistensi saya. Ya, sebuah tindakan yang bermotivasi cinta dan kerendahan hati. Jadi ketika penciptaan itu sebenarnya bukanlah tindakan aktif Allah membuat sesuatu gitu, melainkan penarikan diri Allah dari segala sesuatu dan penolakannya untuk menjadi segalanya. Jadi sebetulnya menurut Weil itu tidak mungkin ada yang tercipta kecuali Allah yang segalanya dan memenuhi space and time itu menarik diri gitu. Karena tanpa dia menarik diri, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar dirinya. Ya, tidak mungkin sesuatu itu ada di luar dirinya Allah, berbeda dengan Allah, kalau Allah nggak ngasih space kepada keberadaan yang lain selain dirinya. Nah, berarti kan kalau Allah memberikan space untuk keberadaan yang lain, berarti kan dia harus menarik diri kan. Nah, penarikan dirinya Allah inilah ya yang namanya dekreasi. Jadi penciptaan itu didefinisikan oleh Weil sebagai penarikan diri Allah. Maka segala sesuatu diberikan ruang untuk mengada. Nah, walaupun dia itu menarik diri ya, tapi motivasinya itu adalah cinta, di mana menurut Weil itu tanpa ada jarak yang diberikan atau space yang diberikan oleh Allah, maka tidak mungkin ada yang tercipta. Maka motivasinya pertama-tama adalah cinta. Nah, ini adalah kutipan dari Weil dalam Waiting for God gitu ya. Jadi Allah itu betul-betul menghilangkan eksistensinya, menolak
diri jadi segalanya, supaya yang lain daripada dirinya itu bisa tercipta, bisa mengada. Jadi dia menarik eksistensinya supaya yang lain bisa tereksistensi, ya, supaya kita ini bisa ada. Nah, unik ya memang ya. Sekali lagi kan dia memang ya dipengaruhi Kristen tapi dia mistik gitu ya. Jadi memang agak berbeda dengan mungkin teologi Kristen yang tradisional ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ruang kosong atau the void. Nah, jadi kan tadi dari kreasi itu kan Allah memberi space ya. Nah, akibat dari dia memberikan space itu akhirnya menjadi ada jarak antara Allah dan ciptaan. Nah, jarak antara Allah dan ciptaan itu adalah disebut sebagai veil, sebagai the void ya. Atau mungkin di sini saya terjemahkan sebagai ruang kosong gitu. Jarak lah istilahnya. Nah, ruang kosong atau jarak ini itu harusnya menurut Veil tidak perlu diisi. Nah, ini menarik ya, karena menurut Veil itu cinta dibuktikan lewat jarak. Jarak itu adalah bukti cinta. Nah, dia mengambilnya dari apa? Ketika Allah itu mendekreasi dirinya, menjaraki dirinya dengan ciptaan, justru kan segala sesuatu terciptakan. Maka jarak itu merupakan bukti cinta Allah kepada kita. Dan tidak perlu diisi menurut Veil ya. Jarak itu biarin aja di situ kayak sebagai monumen cinta Allah pada kita gitu kan. Tetapi menurut Veil manusia itu selalu penuh dengan kesombongan atau ego. Nah, manusia penuh dengan dirinya sendiri, dengan I. Dengan dia selalu berusaha untuk memenuhi ruang kosong dengan dirinya sendiri. Jadi yang membuat dirinya semakin jauh dari Allah. Jadi ketika manusia mengisi ruang kosong ini dengan dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang berimajinasi sebagai Tuhan. Jadi manusia itu pengen mengisi ruang kosong itu, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, pengisian ruang kosong dengan diri sendiri ini justru mengantar manusia kepada kejahatan dan penderitaan. Nah, ini adalah kutipan dari Veil dalam Gravity and Grace. Nah, di sini ya. Jadi ketika imajinasi manusia itu yang memikirkan bahwa dirinya itu bisa mengisi ruang kosong dan juga berpikir bahwa dirinya adalah Allah, itu akan mencegah dirinya untuk betul-betul bertemu dengan Allah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita sekarang ke penderitaan atau malheur ya. Nah, jadi penderitaan ini ya, itu beda ya. Jadi dia membedakan antara penderitaan suffering dengan affliction atau malheur ini gitu ya. Nah, jadi penarikan diri Allah tadi itu kan menyebabkan ada jarak kan. Nah, selain ada jarak, itu juga memungkinkan adanya ruang untuk dosa atau kejahatan atau penderitaan. Yang tadi di mana manusia mau mengisi ruang kosong itu kan. Nah, kemudian akhirnya terjadilah penderitaan di dunia ini. Tetapi penderitaan ada dua jenis, yaitu suffering dan affliction itu. Nah, dia lebih berpusat pada affliction ya, yaitu penderitaan yang ekstrim, yang betul-betul merusak psikologi seseorang. Bukan sekedar fisik seseorang, tapi penderitaan ini betul-betul mengambil separuh jiwa seseorang tanpa bisa diredeem gitu. Nah, jadi affliction ini digambarkan dengan begitu jahat oleh Veil ya, begitu merenggut jiwa seseorang ya, saking betul-betul menderitanya. Tetapi di sini dia juga melihat ada sisi baik dari penderitaan ekstrim ini, di mana hanya penderitaan ekstrimlah yang bisa menyadarkan manusia bahwa ia tidak bisa mengisi ruang kosong dengan I. Jadi ketika seseorang tuh mengalami affliction atau penderitaan yang ekstrim, itu dia tuh betul-betul udah hancur ya. Entah itu penderitaan macam apa, tapi betul-betul sebuah penderitaan yang menghancurkan seseorang. Sehingga dia itu ngerasa bahwa dirinya nggak akan mampu lagi mengisi ruang kosong. Ia mau tidak mau harus membiarkan kekosongan dan belajar mencintai kekosongan. Saat itulah manusia sadar bahwa ia tidak harus mengisi kekosongan, bahwa kekosongan adalah bukti cinta Allah. Tapi di sini manusia juga harus terus mencintai. Jadi jangan ketika dia terkena penderitaan justru dia itu menjauh ya. Melainkan dalam penderitaan itu justru dia harus tetap mencintai. Dia harus menyerahkan kembali eksistensinya pada Allah. Sebagaimana Allah menyerahkan eksistensinya demi tercipta segala sesuatu. Nah, disitulah Allah akan menunjukkan dirinya sama seperti di kisah Ayub. Nah, kan kalau di Ayub itu kan ketika Ayub itu sudah terkena penderitaan yang luar biasa, itu Ayub ternyata tidak menjauh ya dari Tuhan. Dia tuh mencoba terus-terusan berdialog dengan Allah. Nah, pada akhirnya Allah lah yang datang kepada dia untuk menyingkapkan segala sesuatu.
Nah, sebetulnya menurut Weil, kan tadinya tuh Tuhan menciptakan kita dengan cara dekreasi kan. Tetapi pada akhirnya kita juga harus mendekreasi diri kita dan mengembalikan eksistensi kita tuh kepada Tuhan. Ya, yaitu ya tadi melalui penderitaan yang ekstrim tadi. Nah, kemudian di sini mengenai affliction tadi ya. Jadi penderitaan ekstrim itu membuat Allah itu sepertinya absen ya. Nah, di dalam absennya Allah itu sepertinya tidak ada yang bisa dicintai. Tetapi sebetulnya dalam kekosongan ini, jiwa manusia harus terus-menerus mencinta. Dan pada suatu hari, Tuhan akan turun dan menunjukkan dirinya sendiri. Ya, seperti dalam kejadian atau peristiwa penderitaan Ayub. Nah, kemudian kita akan ke grace ya sekarang. Nah, konsep grace ini sangat penting sampai dijadiin judul buku Gravity and Grace ya. Jadi anugerah itu sangat penting dalam pemikiran Weil. Tanpa anugerah, tidak mungkin seseorang yang berpusat pada I bisa disadarkan bahwa ia tidak bisa memenuhi ruang kosong dengan dirinya sendiri dan harus menyerahkan eksistensinya kepada Allah. Jadi itu walaupun tadi dikatakan penderitaan ekstrim itu yang membuat manusia berbalik kepada Allah. Nah, sebetulnya di dalam situ juga anugerah itu sedang bekerja. Artinya manusia langsung sadar bahwa dirinya itu nggak bisa lagi mengisi ruang kosong itu dengan dirinya sendiri. Nah, di sini kutipannya dalam notebooks-nya, grace is the law of descending movement. An ascending movement is natural, a descending one supernatural. Jadi menurut Weil itu kalau seorang manusia berimajinasi menjadi Allah, itu tuh kayak sesuatu yang natural ya, gitu. Tetapi untuk dia menyerahkan eksistensinya kepada Tuhan, untuk dia itu melepas keakuannya, ya, dan kemudian belajar mendekreasi dirinya, mengembalikan eksistensi kepada Tuhan, itu supernatural, artinya membutuhkan grace, ya, grace yaitu supernatural tadi ya. Nah, kemudian yang kelima, Kristus. Bagi Weil, Kristus adalah teladan bagi dekreasi manusia. Jadi peristiwa penyaliban merupakan bukti bahwa Yesus tidak berusaha mengisi kekosongan atau jarak yang terjadi antara dirinya dan Bapa. Jadi waktu disalibkan, Yesus berteriak kan, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Nah, menurut Weil itu betul-betul ada keterpisahan di situ ya. Nah, keterpisahan itu juga tidak berusaha diisi kan oleh Yesus. Jadi dia tidak mengisi jarak atau the void itu dengan dirinya sendiri, tidak. Ya, tetapi dia membiarkan jarak tersebut dengan cara dia tetap mencintai Bapa dan pada akhirnya memberikan eksistensinya kepada Bapa, di mana dia berkata, "Kepadamu kuserahkan nyawaku." Nah, menurut Weil, manusia haruslah meneladani dekreasi Kristus, di mana Allah dan manusia saling memberikan eksistensi dan diikat oleh cintanya Roh Kudus. Nah, jadi intinya adalah pemikiran Weil itu dekreasi, manusia harus melepaskan keakuannya dan mengembalikan eksistensinya kepada Allah, karena awalnya memang Allah menciptakan manusia dengan cara mendekreasi dirinya. Jadi hubungan cinta dengan Allah itu bukan hubungan yang tidak berjarak. Jadi kan kalau biasanya dibilang, marilah kita intim dengan Tuhan gitu kan, jangan ada jarak dengan Tuhan. Kalau Weil itu beda. Justru kita mesti jaga jarak dengan Tuhan gitu ya. Kenapa harus jaga jarak pada Tuhan dengan Tuhan? Karena jarak itu adalah bukti cintanya Tuhan kepada kita. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang saling memberikan eksistensi. Begitu. Nah, itu akan mendasari nanti pemikiran dia tentang cinta ya. Nah, kemudian ini kutipannya, Tuhan menyangkal dirinya untuk diri kita dengan cara untuk memberikan kemungkinan bagi kita untuk menyangkali eksistensi kita untuk Dia. Nah, itu pemikirannya agak aneh ya. Nah, memang teologinya tidak seperti teologi tradisional. Itu akan mempengaruhi nanti pemikirannya mengenai cinta dan atensi. Nah, pertama-tama menurut Weil ya, karena dia memang adalah seorang spiritual mistik ya. Jadi apa itu cinta? Ya cinta itu Allah ya. Nah, dan Allah itu hanya bisa mencintai dirinya sendiri. Cinta ini adalah cinta dan persahabatan antar Allah Tritunggal. Jadi dia memberikan ilustrasi bahwa Allah Tritunggal itu saling mencintai dan saling bersahabat. Nah, tapi cinta antar pribadi Tritunggal ini memang intim, tapi juga ada jaraknya.
Ini terlihat dalam peristiwa penciptaan, inkarnasi, dan penyalipan yang seperti tadi sudah saya ceritakan. Nah, kemudian bagi Vail itu ada dua jenis cinta ya. Menurut Vail, cinta manusia tidak mungkin bisa mencintai Allah. Seperti tadi dikatakan bahwa manusia itu pada naturalnya, pada naturnya itu memang tertarik, atau gravitasi itu menarik manusia untuk mencintai dirinya sendiri gitu kan. Istilahnya dia itu mencintai yang lain selain Allah gitu. Kita hanya bisa mencintai sesuatu yang lain. Vail berkata, God alone is capable of loving God. Jadi nggak ada tuh manusia yang pada awalnya bisa mencintai Allah. Maka untuk mencintai Allah, manusia harus menyerahkan eksistensinya kepada Tuhan, yaitu tadi dekreasi manusia ya, dan membiarkan Allah masuk ke dalam diri kita. Ini kembali lagi pengalaman mistik ya, seperti yang tadi dialami oleh Vail. Hal ini ungkapan yang juga dikatakan Vail saat ia mengalami perjumpaan mistik dengan Kristus yang pertama ya. Christ took possession of me. Nah, jadi yang tadi dimaksud Christ took possession atau Tuhan betul-betul masuk ke dalam kita, itu disebut sebagai explicit love of God. Ketika jiwa seseorang benar-benar kontak dengan Allah. Jadi di sini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa cinta dengan manusia dengan Allah bukan sebuah ikatan ya. Kalau ikatan berarti ada yang bisa mutusin, itu tim pemikirannya Vail seperti itu gitu. Melainkan cinta manusia dengan Allah itu ya tadi saling memberikan eksistensi satu sama lain. Nah, ini lebih bisa dikatakan explicit love of God itu khusus bagi orang-orang yang ngalamin pengalaman mistik dengan Tuhan gitu kan. Nah, tapi Vail memberikan jenis cinta yang kedua, yaitu implicit love of God. Jadi kalau yang di sini sifatnya universal, kalau yang tadi itu betul-betul untuk orang yang ngalamin Tuhan lah ya, istilah Tuhan masuk ke dalam dirinya yang betul-betul udah bisa nyerahin ya eksistensinya pada Tuhan. Tapi kalau implicit love of God itu cinta yang universal, yang cintanya itu memang supranatural, namun objeknya tidak mungkin Allah. Ya, seperti yang tadi dikatakan kan, manusia itu pada naturnya tidak mungkin langsung mencintai Allah gitu. Jadi implicit love of God itu hanya sebagai perantara antara Allah dengan manusia, tapi kembali lagi kepada Allah. Jadi ingat dia mengatakan bahwa hanya Allah yang capable to love God. Nah, jadi ini dipakai lagi ya ilustrasi orang buta dengan tongkatnya itu. Nah, orang buta itu manusia. Ya, tongkat itu adalah implicit love of God. Nah, bayangkan yang disentuh itu Allahnya gitu ya. Jadi hanya melalui tongkat itulah manusia yang si orang buta itu bisa merasakan Allah. Tapi hanya melalui perantaraan, yaitu tongkat tadi ya. Bukan yang sebenarnya. Kalau mau yang sebenarnya gimana? Yang ngalamin pengalaman mistik, explicit love of God gitu. Tapi menurut Vail kalau enggak explicit love of God, tapi juga bisa merasakan love of God ini, tapi hanya secara implisit ya. Ya tadi melalui tongkat tadi. Nah, ini ya dari Vail sendiri gitu ya. Supernatural love touches only creatures and goes only to God. Jadi implicit love of God itu cuma nyentuh ya, kemudian balik lagi ke Tuhan gitu. It is only creatures with it loves, but it loves them as intermediaries. Jadi itu hanya perantara doang gitu, dan nanti akan kembali lagi kepada Allah gitu. Nah, karena implicit of love of God ini tidak bisa menjadikan Allah sebagai objeknya, ya, tapi hanya istilahnya orang yang merasakan implicit love of God itu cuman bisa kasih Allah itu ngelewatin mereka, tapi bukanlah Allah sebenarnya objeknya. Maka objek yang dicintai dapat dibagi menjadi tiga. Yang menurut Vail dalam tiga objek ini Allah hadir secara diam-diam. Nah, jadi itu kayak Vail tuh bilang ya udah kamu perjuangin lah pengalaman mistik dengan Allah. Tapi yang implicit love of God juga penting gitu. Karena dalam tiga objek ini yang bukan Allah ini, Allah tuh juga sebenarnya hadir, tapi hanya secara diam-diam. Tiga objek itu adalah religious ceremonies, beauty of the world, our neighbor, dan ditambah satu lagi oleh Vail yaitu friendship. Friendship ini dibedakan dengan cinta pada sesama yang nomor 3 itu. Nah, kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama religious ceremony ya. Jadi menurut Vail dalam setiap upacara-upacara keagamaan itu Allah itu hadir ya. Allah itu hadir. Tapi menurut Vail itu walaupun Allah itu secara diam-diam hadir dalam setiap upacara-upacara keagamaan, tetapi itu tetap termasuk implicit love of God. Nah, ini menarik ya. Misalkan
Kalau kita nih beragama Kristen ya, kemudian kita ke gereja, kan kita percaya tuh Allah hadir ya. Kita tuh ngerasa udah oke lah Allah hadir di tengah-tengah kita. Tapi menurut Bel, kalau kita nggak betul-betul apa ya merasakan pengalaman spiritual mistik yang di mana Allah tuh bisa masuk dalam diri kita, kita menyerahkan eksistensi pada Allah, maka religious ceremony itu hanya implicit love of God, begitu ya. Tapi dia juga mengakui bahwa Tuhan bisa hadir ya, hadir di tengah-tengah religious ceremony itu secara umum, secara universal, bukan cuma gereja ya. Di dalam upacara keagamaan manapun itu Tuhan itu betul-betul hadir di situ, tapi hanya sebagai implicit love of God. Nah, kemudian yang kedua, beauty of the world. Nah, jadi menurut Bale itu cinta kepada beauty of the world itu adalah pelengkap dari cinta pada sesama, yaitu mencintai apa yang dicintai Allah. Allah kan mencintai kan dunia ini, sehingga demi menciptakan dunia ini dia menolak eksistensinya tuh, dekreasi ya. Nah, cinta pada dunia mendatangkan keteraturan dunia dan usaha mencapainya. Jadi ini mirip-mirip dengan Aren ya, tetapi dengan dasar yang berbeda. Kalau Aren cinta pada dunianya itu sekuler banget. Kalau siapa namanya Bale ini cinta kepada dunia itu harus dan mendatangkan keteraturan dunia itu harus, tetapi itu sebagai apa? Bentuk implicit love of God. Nah, ini ya kutipan dari Weil itu ternyata mencintai dunia itu it also is like a sacrament ya. Jadi betul-betul itu buat dia kudus tuh kalau harus mencintai dunia ya. The beauty of the world is the order of the world that is love. Jadi kita harus mencintai dunia, makanya kita itu menginginkan keteraturan dunia dan keteraturan dunia mendatangkan kecantikan dunia, the beauty of the world. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi pokok kita pada hari ini yaitu cinta pada sesama kan. Nah, cinta pada sesama dikhususkan Weil terutama pada sesama yang menderita. Menurut Weil saat kita menolong saudara yang menderita, Allah lah yang sedang mencintai mereka. Nah, kemarin mirip dengan Agustinus ya, ketika Agustinus bilang love is God, kan Agustinus bilang kan, ketika kita mencintai orang lain, sebenarnya yang mencintai itu adalah Allah. Ya kan, mirip dengan yang Weil katakan ini. Gitu. In true love, it is not we who love the afflicted in God. Di dalam cinta yang sejati sebenarnya bukan kita yang mencintai orang-orang yang menderita, tetapi Tuhan yang di dalam kita, itulah yang mencintai mereka. Mirip sekali dengan Agustinus ketika menjelaskan mengenai love is God. Namun, berbeda dengan Agustinus yang menekankan bahwa mencintai sesama adalah tindakan mencintai Allah. Nah, ini ya. Weil menekankan bahwa ketika kita mencintai sesama, itu adalah antara kita dan sesama. Jadi ketika kita mencintai sesama, lupakanlah Allah. Gitu menurut Weil ya. Walaupun kita mengakui bahwa ketika kita bisa mencintai sesama, itu adalah berkat Allah yang ada di dalam kita. Tetapi ketika kita mencintai sesama, nggak usah ikut-ikutin Allah. Itu antara kita dan sesama. Gitu. Kita tidak mencintai sesama untuk atau di dalam Allah. Nah, ini ada kutipannya. That is why expressions such as to love our neighbor in God or for God are misleading and equivocal. Jadi dia mengatakan bahwa ketika kita bilang bahwa kita mencintai sesama itu untuk Tuhan, kita mencintai sesama dalam Tuhan, menurut dia itu misleading, gitu ya. Menurut Weil itu ketika kita mencintai sesama, ya kita nggak usah mikirin Tuhan gitu ya. Kita tahu itu karena Tuhan, tapi yang sedang kita mesti perhatiin itu adalah sesama kita yang sedang menderita ini, bukan Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian ini the sufferer and the other. Nah, jadi ini ya, ketika seorang yang menderita dan orang lain itu menjadi saling mencintai, itu memang dimulai dari Allah, melalui Allah, tetapi bukan untuk mencintai Allah, tetapi melainkan memang untuk cinta antara mereka saja. Begitu. Nah, ini beda banget dengan Agustinus. Kalau Agustinus kan mengatakan untuk mencintai Allah, kita harus mencintai sesama. Jadi sesama itu uti ya kemarin itu kan. Tapi kalau menurut Weil, kalau lagi mencintai sesama, Allah tidak usah diikut-ikutin. Kita cuma perlu memperhatikan orang di depan kita nih, gimana kita bisa menolong mereka. Gitu. Nah, itu menarik ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tentang friendship. Ini yang keempat itu ditambahin sendiri sama dia ya, terakhir. Jadi persahabatan menurutnya adalah bentuk implisit cinta Allah.
karena merupakan cerminan dari persahabatan Allah Tritunggal sendiri. Nah, syarat persahabatan yang sejati itu adalah meneladani persahabatan Allah Tritunggal, yaitu bersifat harmonis, setara, dan sekaligus berjarak. Yang pertama harmonis ya. Harmonis itu artinya terdiri dari orang-orang yang berbeda, tetapi bisa harmonis, bisa satu, sama seperti Allah Tritunggal ya. Itu kan perbedaan pribadi, tetapi tetap satu. Nah, kemudian setara. Menurut Vail, tidak mungkin ada persahabatan jika ada orang yang merasa tidak setara. Ya misalkan nih kita mau bersahabat sama orang, tapi kita ngerasa bahwa diri kita tuh rendahan gitu ya. Itu nggak mungkin bisa ada persahabatan sejati. Atau kita ngerasa kita lebih hebat dari sahabat kita gitu. Nah, itu bukan persahabatan sejati ya. Kalau mau bersahabat tuh kita harus melihat sahabat kita tuh sama, setara sama kita ya. Setara, sejajar. Nah, kemudian berjarak. Ini terinspirasi dari dekreasi tadi ya. Jadi kan kalau Allah itu menciptakan kita karena cinta justru menciptakan jarak kan. Nah, menurut Vail dalam persahabatan sejati juga harus menghargai jarak. Jadi menurut dia itu friendship adalah sebuah mujizat ya, di mana kita tuh melihat sahabat kita dari jarak tertentu, di mana kita nggak mau tuh untuk terlalu dekat dengan dia gitu. Walaupun sahabat kita itu adalah orang yang paling berharga bagi kita, bahkan dibilang berharganya sama seperti makanan ya bagi kita. Nah, tapi kita tuh tetap harus menghargai jarak gitu. Jadi there is not friendship where distance is not kept and respected gitu. Nah, ini unik ya. Jadi kalau mau bersahabat justru harus menghargai yang namanya jarak. Jarak itu bukti kita menghargai, menghormati, dan mencintai mereka. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam atensi ya. Atensi itu apa ya? Atensi itu sebenarnya adalah aplikasi dari dekreasi manusia tadi yang meneladani Allah. Jadi atensi itu suspending our thought ya, atau apa ya namanya? Menahan pikiran kita dan membiarkan pikiran kita itu menjadi tidak terikat dengan apapun, kosong, sehingga pikiran kita tuh bisa dimasuki oleh objek kita gitu ya. Jadi orang lain tuh menyingkapkan diri kepada kita, kita tuh bisa nerima karena pikiran kita ini lagi fokus hanya kepada satu hal. Nah, jadi secara sederhana atensi adalah perwujudan dari dekreasi manusia tadi. Seseorang dapat menyangkali eksistensinya sendiri dengan cara memperhatikan yang lain dalam sikap yang pasif. Dalam arti ya sebenarnya dia mengatakan bahwa ini tuh kegiatan yang pasif gitu, tapi tetap ada kegiatannya. Jadi istilahnya ketika kita memperhatikan ya atau atensi kepada orang lain, itu kita betul-betul melihat. Jadi kan itu sebuah tindakan ya, melihat dengan sesama, mendengarkan, menyerap, itu kan adalah sebuah tindakan. Tapi kita pasif, bukan dalam arti bahwa kita nggak nyela, kita nggak pikiran kita kemana-mana itu ya, tapi betul-betul memperhatikan dengan sesama. Nah, kemudian atensi menyangkut pengosongan diri sendiri. Kita menarik diri kita sendiri, sehingga eksistensi kita hilang dalam tanda kutip ya, digantikan eksistensi orang lain. Jadi itu ketika kita memperhatikan orang lain ya, atau memberikan atensi kita penuh kepada orang lain, itu seakan-akan kita udah nggak mikirin diri kita sendiri. Kita tuh kayak terserap ya kepada orang lain. Ketika kita dengerin tuh ceritanya, kita merasa kayak kita tuh ada di posisi dia, gitu ya. Nah ini memang kalau Simone Weil ngomong kayak gini, dia bukan cuma ngemeng ya, tapi dia memang betul-betul melakukan kan. Ketika dia tuh benar-benar apa namanya pergi ke buruh tani ya, menjadi buruh pekerja, itu dia betul-betul merasakan kan. Nah sebenarnya itu contoh dari atensi tadi. Dia benar-benar kosong sehingga apa yang ada dalam dirinya, udah eksistensinya itu kayak ditinggalkan. Tetapi digantikan eksistensi dari yang sedang dia dengarkan itu. Nah, ini tentunya adalah perwujudan juga cinta pada sesama ya. Tetapi atensi juga bisa dipraktekkan dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu dalam doa. Jadi atensi paling ekstrim menurut Weil adalah di dalam doa. Jadi doa bukanlah sikap aktif meminta sesuatu pada Allah, melainkan sikap atensi penuh kepada Allah. Jadi kita saling memberikan eksistensi pada Allah itu ya. Jadi dekreasi manusia kepada Allah itu betul-betul diwujudkannya melalui atensi kepada Allah, melalui doa. Dalam sikap atensi penuh, Allah datang dan menelan
orang tersebut sepenuhnya kepada dirinya. Jadi Allah tuh masuk ya, tadi kata si Weil itu, menelan eksistensi orang tersebut dalam eksistensinya. Nah, kemudian atensi itu menghasilkan ketaatan. Nah, ini ada hubungannya dengan obligasi tadi ya, atau kewajiban. Jadi contoh ya, misalkan kita tuh betul-betul memberikan atensi kita kepada orang yang sedang kesusahan. Itu maka dengan sendirinya kita tuh kayak taat ya, dalam arti kita pasti nolong gitu loh. Bandingkan dengan imperatif kategoris kan, mirip kan. Tapi kan bedanya kalau kan itu kan berasal dari bukan nggak perlu melalui atensi kan. Kalau kan katanya ya secara rasional karena kamu itu adalah makhluk yang bermartabat, jadi kamu kalau melihat orang kesusahan kayak langsung mau nolong gitu. Tapi kalau Weil itu berbeda. Dia mengatakan melalui atensi ini. Ya, ketika kita memperhatikan eksistensi orang lain itu merenggut eksistensi kita, itu dengan sendirinya baru kita akan menolong. Nah, atensi ini diteladankan oleh Kristus. Saat ia di atas kayu salib, ia memusatkan perhatiannya untuk memenuhi kehendak Bapa. Maka akhirnya dia taat kan untuk memberikan nyawanya kepada Allah gitu. Nah, sebenarnya atensi ini Weil terinspirasi pada saat ia menjadi guru. Saat dia menjadi guru, dia berharap para siswa itu bukan hanya sekedar mendengarkan apa yang diajarkan, melainkan langsung perhatikan objek. Nah, jadi pernah suatu kali dia bawa siswanya keluar tuh, melihat sebuah pohon. Baru setelah itu siswanya melaporkan apa yang mereka amati. Kalau sekarang kayaknya biasa ya. Tapi ingat ini pada tahun 30-an gitu kan. Mungkin kayak gini tuh aneh gitu. Ngajar tapi nggak ngajar gitu. Bawa siswa keluar ngamatin pohon kan aneh ya. Nah, tetapi dari sini sebenarnya Weil tuh mulai mempraktekkan ya istilahnya pemikiran mengenai atensi. Jadi ketika kita memperhatikan sesuatu yang tadinya nggak kita perhatiin, itu jadi kayak ada hal-hal baru yang memang disingkapin tuh dari apa yang kita perhatiin itu gitu. Ya, nah kemudian atensi tadi terutama ya teraplikasi pada cinta pada sesama. Atensi pada sesama beda dengan hanya sekedar rasa iba atau kasihan atau pengen nolong, melainkan perasaan yang benar-benar memanusiakan sesama. Bentuk atensi kepada sesama ini merupakan pertanyaan yang tulus, apa yang telah Anda lewati? Gitu. Jadi atensi itu beda ya. Kalau kita kasihan sama orang, itu cuman kayak ngelihat doang tapi nggak atensi, bisa timbul rasa kasihan kan. Terus rasa ingin menolong juga bisa aja gitu. Tapi kalau atensi itu betul-betul pengen dengerin apa sih yang telah kamu lewatin gitu loh. Bukan cuman sekedar ngasih duit gitu. Ya kan, bukan sekedar cuman iba ya, tapi benar-benar pengen denger, pengen ngerasain gitu loh. Apa yang orang lain rasakan dalam penderitaannya. Baru setelah itu baru ditolong gitu ya. Nah, ini bagus sekali nih kutipannya ya. Recognition. Jadi atensi itu adalah sebuah pengakuan, sebuah rekognisi ya kepada si penderita tersebut gitu. Ya, bukan untuk dilabeli sebagai orang yang kurang beruntung gitu, tapi melihat orang tersebut benar-benar sebagai manusia yang sama dengan kita, ya. Ingat persahabatan tadi ya. Nah, sama dengan kita yang pada suatu hari juga kita akan mengalami yang namanya affliction atau penderitaan. Nah, kemudian atensi pada sesama ini merupakan atensi yang kreatif. Jadi atensi kreatif itu lebih tinggi lagi gitu ya. Atensi kreatif itu adalah atensi yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada dan perlu diperhatikan. Ia memberi contoh orang Samaria yang baik hati. Jadi kan dalam cerita orang Samaria yang baik hati itu kan orang Samarianya melihat orang yang habis dirampok itu kan, gitu. Nah, menurut Weil pada saat itu humanity itu sudah nggak ada, ya. Nah di sini kutipannya gitu. Pada ketika cerita orang Samaria itu orang Samaria itu benar-benar memberikan atensinya ya kepada orang yang telah diserang itu, orang yang telah dirampok. Pada saat itu nggak ada humanity menurut dia. Tetapi ketika orang Samaria itu memperhatikan atau memberikan atensinya, dia menciptakan humanity tadi. Ya, jadi sebetulnya atensi kreatif adalah menciptakan atau membuat ada apa yang tadinya tidak dilihat orang. Gitu. Jadi misalkan kita kita melihat orang nih ya, misalkan kita ngelihat orang, terus kita ngelihat bahwa orang itu rese, misalkan gitu ya, kita ngelihat orang itu rese gitu.
Tetapi kalau kita memberikan atensi kepada dia, kemudian kita nanya apa sih sebenarnya yang dia lewati. Ternyata di balik reseknya seseorang, misalkan dia memiliki masa lalu yang kelam, dulu keluarganya broken home dan segala macam, begitu kan. Nah, akhirnya kita menciptakan atensi kreatif, yaitu apa? Apa yang tadinya tidak dilihat oleh orang lain, kita lihat itu. Ternyata dia seperti itu karena ada background yang jelek di masa lalunya. Ya, seperti itu. Jadi atensi pada orang lain harus memunculkan itu, atensi kreatif. Sesuatu yang sebelumnya belum tersingkap, tapi ketika kita memperhatikan, baru kita tahu. Nah, ini popular Spanish song. Nah, ini ya, dia mengutip lagu Spanyol yang populer ya. Nih, love sees what is invisible. Jadi cinta itu akan melihat apa yang tidak terlihat. Gitu. Nah, ini politik Simone Weil nggak tahu ya perlu atau tidak gitu ya. Tapi secara singkat saja mungkin karena waktu ya. Jadi bukunya The Need for Roots itu sebenarnya menceritakan yang mirip dengan Hannah Arendt ya. Intinya semua orang itu butuh mengakar. Mengakar itu apa? Mengakar yang dimaksud adalah menjadi bagian dari komunitas dan budaya tertentu. Mirip kan dengan Arendt ya. Nah, jadi definisi akar ini mirip dengan definisi Arendt mengenai manusia sebagai makhluk plural, yaitu makhluk yang bebas berelasi dengan yang lain dan berada di dunia. Tapi di sini perbedaannya, Weil menyoroti aspek spiritual. Jadi ketidakadaan akar disebabkan karena masalah spiritual dan harus diselesaikan juga dengan spiritual. Bedanya adalah apa? Di sini langsung saja ya. Nah, perbedaannya adalah dengan Arendt itu mensekularisasi segalanya ya. Istilahnya dia juga sama, tujuannya itu kan mengakar. Arendt juga tujuannya kan menjadi manusia plural, bergabung dengan komunitas kan. Tetapi dia cuma dekatin dari sekuler saja. Ya kan. Kemudian dia juga si Weil ini beda dengan Agustinus juga. Kalau Agustinus cenderung pesimis pada dunia karena dia menantikan New Jerusalem kan. Nah, kalau Weil justru sebaliknya. Kalau menurut dia karena ini tuh masalah spiritual, bukan hanya ditunggu sampai nanti Yesus datang memulihkan, tidak. Kita harus memperbaiki ini. Ya, bahkan wajib memperbaiki ini dengan belas kasih karena beauty of the world juga adalah bentuk implisit dari cinta Allah. Itu juga adalah sesuatu yang kata dia ya, sakramental gitu. Itu sesuatu yang kudus ya. Jadi kalau berhubungan dengan dunia ini, kita tuh harus turun tangan. Ya, kita harus mengasihi, kita harus atensi, kita harus perjuangkan supaya dunia ini menjadi baik. Ketika kita memperjuangkan dunia, tidak usah mikirin Allah. Ya, ini urusan kita dengan dunia. Tapi kalau kita bisa mengasihi dunia, itu juga berasal dari Allah. Gitu kalau Weil ya. Nah, menurut saya tuh Weil itu bagus ya. Jadi dia tuh di tengah-tengah ya. Antara Agustinus dan Arendt. Arendt terlalu sekuler, Agustinus terlalu rohani ya. Kalau Weil, dia mengakui ada masalah spiritual, tapi dia juga mengakui harus ada usaha di sini. Oke, nah sekarang kita ke kesimpulan ya. Ya, kesimpulannya adalah dekreasi ya. Dekreasi tadi tindakan menyerahkan eksistensi pada yang lain. Dekreasi itu diwujudkan melalui atensi, yaitu pelaksanaan dekreasi lewat tindakan pengosongan diri. Kemudian ada dua bentuk cinta Allah, yaitu implicit love, yaitu tongkat bagi orang buta, bagi manusia secara universal untuk mengenal kasih Allah, dan explicit love, yaitu cinta mistik ya, kesatuan dengan Allah lewat pengalaman mistik. Kemudian aplikasinya hanya dua. Yang pertama looking and listening. Kita mesti menyediakan waktu dan tenaga kita untuk memperhatikan, mendengarkan, memiliki atensi kreatif ya. Karena dari situlah kita mewujudkan namanya cinta kepada sesama. Ya, kita jangan berpikir bahwa cinta pada sesama asal kita ngasih sumbangan gitu ya. Asal kita nolongin, tapi sebenarnya orang kadang cuma perlu untuk didengarkan. Kemudian yang kedua adalah routing and participation. Jadi partisipasi dalam dunia itu adalah bentuk kasih Allah meskipun hanya implisit, tetapi hal ini juga penting di mana kita juga diharapkan untuk berpartisipasi ya di dalam perbaikan dunia ini. Ya, kira-kira seperti itu saja yang saya sudah bisa ini ya.